Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Sandra Firga Ramadhana dari NIM 159 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis I. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepailitan hukum ekonomi bisnis. Kepailitan itu sendiri merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Makna pengertian kepailitan ialah ada dua. Yang pertama, kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Yang kedua, kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya, sehingga debitur masih bisa untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Dan di sini ada 4 syarat-syarat untuk kepailitan. Yang pertama, seorang debitur haruslah mempunyai lebih dari satu hutang. Yang kedua, permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Yang ketiga, pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Yang keempat, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Di sini ada 4 asas utama undang-undang kepailitan. Yang pertama, cepat. Yang kedua, adil. Yang ketiga, terbuka. Dan yang keempat, efektif. Di sini ada langkah-langkah yang ada dalam kepailitan. Yang pertama, permohonan pailit. Yang kedua, keputusan pailit berkekuatan tetap. Yang ketiga, rapat verifikasi. Yang keempat, perdamaian. Yang kelima, homologasi akur. Yang keenam, insolvensi. Yang ketujuh, pemberesan atau liwidasi. Yang ke-8 rehabilitasi, dan yang terakhir yang ke-9 yaitu kepailitan berakhir. Perundang-undangan tentang kepailitan terdapat sebahagian perubahan mengenai substansi hukum antara aturan kepailitan yang lama dengan aturan kepailitan yang baru. Substansi tersebut antara lain yang pertama, failismen fourandening tidak dikenal adanya kapasitas from time. Yang kedua, pada failismen fourandening hanya dikenal satu kurator yang bernama Westcomer atau Balai Harta Peninggalan. Yang ketiga, upaya hukum banding dipangkas. Yang keempat, dalam aturan yang baru terdapat asas verite procureur stelling. Yang kelima, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditambah satu pihak lagi yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Di sini ada cara penundaan kepailitan. Cara penundaan kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur atau melakukan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Akibat hukum dari PKPU, yang pertama, debitur kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya. Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan. Yang ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. Yang keempat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Dan yang kelima, yang terakhir, PKPU tidak berlaku bagi kreditur yang didahulukan. Lembaga kepailitan merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak, apalagi debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. Yang kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan, yang pertama, Kejaksaan untuk Kepentingan Umum, yang kedua, Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank, yang ketiga, Bank Pengawas Pasar Modal atau BPPM. Dalam hal ini, debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang keempat, Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.
Pihak yang dapat dijatuhkan pailit itu ada 4. Yang pertama, orang perorangan. Yang kedua, perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Yang ketiga, perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Yang keempat, harta warisan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.